Halo guys, selamat datang di readinganku. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, untuk general reading kali ini saya ambil tema pendapat mereka atau pandangan mereka tentang kamu saat ini. Ya, saya ingatkan ini general reading ya. Nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya telepon dulu katanya. General reading. Bagaimana pendapat mereka, pandangan mereka kepadamu sekarang? Pendapat mereka, pandangan mereka, kamu sekarang ya. Ini entah kamu cewek atau cowok gitu ya. Ini untuk kalian yang udah menikah gitu ya. Kalian ini pasangan yang baik gitu ya. Pasangan yang ideal ya. Istri idaman atau suami idaman gitu ya. Kalian ini ya serba bisa gitu ya. Kalau kalian udah menikah, kalian ini serba bisa gitu. Kalian ini disiplin gitu ya. Disiplin, penuh kepedulian, penuh perhatian gitu ya. Sesibuk apapun kalian selalu meluangkan waktu untuk pasangan kalian ya, untuk anak-anak kalian. Kalian ini pekerja gitu ya, pekerja keras. Kamu juga ya kompeten gitu di dalam pekerjaan kamu gitu ya. Ahli gitu dalam pekerjaan kamu. Gitu ya. Tapi kamu juga kalau ini seorang istri gitu ya, kamu merangkap semuanya gitu ya. Menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Di lingkup pekerjaan kamu juga sukses gitu ya. Kamu profesional gitu. Kamu ada untuk pasangan kamu ada untuk anak-anak kamu gitu ya. Kamu peduli, kamu penuh cinta kasih ya. Ini pendapat mereka gitu ya. Kamu istri idaman ya, atau suami idaman ya. Kalau kamu seorang yang belum menikah gitu ya, kamu calon-calon istri idaman gitu ya, calon-calon suami idaman gitu ya. Kalau kamu belum menikah, kamu ini ya memiliki kriteria itu ya. Kamu cantik, kamu pandai merawat diri gitu ya. Kamu sukses, kamu memiliki keuangan yang stabil. Dapat mereka tentang kamu ini orang yang penuh percaya diri, kamu penuh karismatik ya, kamu karismatik, percaya diri, kamu menjadi diri sendiri ya, kamu apa adanya, kamu tidak bergantung sama pasangan kamu ya, kamu tidak bergantung sama keluarga kamu. Kamu memiliki aura kepemimpinan gitu ya, kamu tuh bisa mengarahkan orang gitu ya, kamu diandalkan. Jadi di dalam komunitas gitu ya, kamu ini orang yang paling diandalkan. Kamu bisa ya dengan kepercayaan diri kamu, dengan kamu yang
apa adanya gitu ya. Kamu tidak takut dengan pandangan orang, kamu tidak takut dengan penilaian orang gitu. Jadi kamu tuh percaya diri untuk mengambil keputusan, percaya diri untuk eh, ya menjadi orang yang mampu mengarahkan orang lain gitu ya. Kamu orang yang eh, ceria ya. Energi kamu ringan, kamu orang yang positif, kamu menebarkan aura positif ya. Jadi orang-orang tuh ya mereka itu merasa asik aja gitu kalau sama kamu. Mereka merasa seru gitu ya, pembawaan kamu ini happy, pembawaan kamu itu ceria. Kamu tuh kayak nggak pernah sedih, kamu tuh kayak nggak pernah eh iya, pembawaan kamu selalu happy, kamu selalu seneng gitu. Ya, menurut mereka gitu, kamu juga orangnya murni ya. Hati kamu ini tulus gitu ya. Kamu orang yang ya polos gitu ya. Hati-hati dengan kepolosan kamu. Ya, dengan hati kamu yang tidak pernah memiliki prasangka sama orang lain ya, hati-hati. Dengan orang-orang yang manipulatif ya, hati-hati. Dan ada orang yang suka memanfaatkan kepolosan kalian, kebersihan hati kalian ya. Ya di sini karena kamu nggak suka berprasangka gitu ya, kamu nggak suka berprasangka buruk sama orang. Jadi ya udah ya, dengan hati kamu yang tidak pernah memiliki prasangka, akhirnya kamu nyaman di dekat siapapun gitu ya, kamu nyaman dengan siapapun gitu. Dan orang pun merasa nyaman dekat kamu karena ya kamu positif gitu ya. Kamu positif, kamu bisa diandalkan gitu ya. Kamu juga orang yang peduli dengan mereka ya, perhatian dengan mereka gitu ya. Kamu ini bikin meleleh gitu ya. Kamu ini bikin orang itu merasa dihargai gitu ya. Bersama kamu, dekat sama kamu itu orang merasa eh, happy, orang merasa dihargai, merasa dipedulikan, merasa diperhatikan gitu ya. Iya, ini ada orang-orang yang meleleh gitu deket kamu. Seneng deh berteman sama kamu. Seneng deh deket dengan kamu gitu ya. Dekat dengan kamu itu aku jadi merasa apa? Aku jadi tertular gitu dengan energi kamu gitu ya. Dekat dengan kamu itu bawaannya happy, bawaannya seneng gitu ya. Kamu nggak pernah menularkan energi-energi yang sedih. Gitu. Pengen deh gitu ya sama kamu terus gitu ya. Ini orang-orang seneng deket sama kamu, oh, gitu ya. Hmm. Apalagi di saat mereka sedih gitu ya. Di saat mereka murung, di saat mereka sedih, gitu tuh mereka akan kecarian kamu gitu ya. Mereka akan ketagihan gitu untuk mencari kamu. Duh, ini si A kemana ya gitu. Jadi ah, kalau lagi sedih, murung gitu ya, mereka pasti nyari kamu gitu ya. Jadi kalau bersama kamu itu mereka lupa dengan kesedihan mereka, mereka lupa dengan masalah-masalah mereka, gitu ya. Iya, karena kamu orang yang perhatian gitu, kamu orang yang apa ngeh gitu, engah dengan kesedihan mereka gitu ya. Kamu juga nyaman menjadi tempat curhat mereka, kamu nggak ngejudge, kamu nggak menghakimi gitu ya.
saat mereka itu pengen cerita ke kamu, curhat ke kamu gitu ya. Ya kamu cukup diam, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Dan itu sangat dibutuhkan sama mereka gitu ya. Mungkin kamu cuman kayak, oh iya, iya aku mengerti, oh gitu, gitu ya. Tapi itu justru yang paling dibutuhkan sama mereka. Ya, di saat mereka itu lagi sedih, lagi pengen curhat gitu ya. Kamu tuh enak aja gitu ya. Enak gitu. Nyaman gitu. Jadi tempat curhat mereka. Kadang juga kamu memberi apa lelucon gitu ya. Yang membuat mereka itu happy lagi ya. Senang lagi, ceria lagi gitu ya dengan lelucon kamu, dengan ya keceriaan kamu gitu ya. Mereka itu tahu apa kamu itu tahu lah gimana membuat eh, mereka itu happy lagi, sedih lagi, nggak fokus dengan kesedihannya ya, dengan kesedihan mereka gitu. Iya, pandangan mereka kamu ini orang yang positif gitu ya. Sebenarnya mereka itu tahu lah gitu ya. Tahu kadang itu kamu memang kadang kamu juga banyak drama dalam hidup ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan eh, keinginan kamu, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Kadang juga kamu mengalami hari-hari yang gelap, hari-hari yang buruk gitu ya. Tapi entah kenapa kamu itu bisa tetap berpikir positif gitu ya. Entah kenapa kamu itu tetap bisa memiliki pandangan hidup yang positif, penuh pengharapan, kamu tetap optimis ya dengan hidup kamu. Tuh. Entah kenapa gitu ya, mereka heran gitu. Jadi kadang mereka tuh ya pengen kayak kamu gitu ya. Coba kalau eh, mereka-mereka gitu ya punya punya pemikiran kayak kamu, punya sudut pandang kayak kamu gitu ya. Mungkin mereka nggak akan berlarut-larut dengan kesedihan gitu ya. Mereka tidak akan terlalu lebay gitulah ya. Nah, kamu itu beda sama mereka gitu ya. Kalau mereka lagi sedih gitu ya, aduh mereka itu bawaannya mau nangis gitu ya, nggak bisa move on gitu ya. Beda sama kamu gitu ya. Kamu kalau lagi sedih gitu ya, kalau lagi mengalami hari-hari yang buruk gitu ya, kamu ini penuh pengharapan, kamu tuh tetap optimis gitu ya, kayak nggak pernah sedih gitu. Ya, kamu percaya sama Tuhan gitu ya, kamu percaya sama Yang Maha Kuasa bahwa ya Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan yang terbaik sama aku gitu ya. Kamu percaya apa yang semesta kasih gitu ya, entah itu kayak hari-hari yang buruk gitu ya. Itu ada positifnya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kamu ambil gitu. Jadi ya kamu orang yang memang memiliki tingkat spiritual yang bagus gitu ya. Spiritual kamu itu emang udah tinggi ya. Jadi ya kamu punya kecerdasan spiritual gitulah ya. Pengetahuan kamu tentang ketuhanan gitu tuh kamu bagus. Kamu percaya sama Tuhan ya. Kamu juga bergantung sama Tuhan gitu ya. Ada banyak kebaikan, ada banyak hikmah di setiap kesedihan, di setiap kehilangan gitu ya. Jadi ya kadang mereka terinspirasi juga sama kamu gitu ya. Pengen dong kayak kamu gitu. Ya. Jadi ya sesedih apapun kamu tuh, kamu tetap damai gitu ya.
segelap apapun hidup kamu tuh, mereka melihat gitu ya, kamu tuh tetap tenang, tetap damai gitu ya. Hati kamu tetap tenang gitu ya, karena kamu udah paham gitu ya. Paham tentang spiritual, kamu memang udah cerdas secara spiritual. Iya, mereka tahu gitu kalau ya kamu juga kadang overthinking, ada juga kecemasan gitu ya. Kamu juga kadang ada banyak yang kamu pikirkan gitu ya. Atau kamu sedang atau kamu suka overthinking gitu ya dengan hubungan kamu sama pasangan kamu, mungkin di antara kalian gitu ya. Ada yang sedang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan kalian. Dan ini kadang membuat kamu itu susah tidur, ya, ada kecemasan, ya. Bisa cerita ya di kolom komentar, ya. Pasti yang membuat kamu lagi anxiety dengan hubungan kalian, gitu ya. Boleh cerita di kolom komentar, ya. Nah, di sini, ya, pandangan mereka ke kamu, pendapat mereka ke kamu, gitu ya. Apapun yang kamu rasakan, gitu ya. Ini terutama perasaan-perasaan negatif, terutama dengan hubungan kalian gitu ya. Kamu ada perasaan cemas gitu ya. Mungkin kamu nggak percaya dengan pasangan kalian gitu ya. Ada problem dengan pasangan kalian. Ini bisa sedang terjadi atau ini sudah berlalu gitu ya. Jadi yang sudah berlalu ya kamu pernah mengalami uh, hubungan romantis gitu ya dengan pasangan kalian yang sebenarnya penuh dengan ketegangan, penuh dengan luka, penuh dengan kecemasan, penuh overthinking gitu ya. Tapi menurut mereka, pendapat mereka gitu ya, kamu tuh mampu menyembuhkan gitu ya luka kamu gitu ya. Untuk kamu yang dulu pernah terluka dengan hubungan romantis gitu ya, kamu tuh bisa menyembuhkan luka-luka kamu gitu ya. Kamu bisa menyembuhkan trauma kamu ya. Kamu memang ya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan gitu ya. Menyembuhkan luka ya, trauma, luka batin gitu ya. Dan sekarang gitu ya, kamu tuh sekarang udah happy lagi gitu ya. Kamu udah selesai dengan luka kamu udah selesai dengan trauma kamu udah selesai dengan anxiety kamu. Ya, sekarang kamu happy, kamu udah tenang, hati kamu udah damai. Ya, sekarang hidup kamu penuh dengan pelangi, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan gitu ya. Siapapun yang pernah menyakiti kamu, ya, siapapun yang pernah membuat kamu terluka, siapapun yang pernah membuat hidup kamu tuh nggak damai, ya, ya kamu udah memaafkan mereka, ya, kamu udah berdamai sama mereka, sama dia, sama mereka gitu ya. Karena di sini menurut mereka gitu ya, kamu ini bukan orang yang pendendam, kamu bukan tipikal orang yang siapa yang udah melukai aku, kamu juga harus terluka gitu, itu bukan, ya. Kamu bukan tipikal orang yang pendendam, ya.
Di saat kamu terluka, di saat kamu tersakiti, di saat kamu yang memiliki emosi-emosi negatif, gitu ya, kamu itu akan lebih fokus dengan diri kamu sendiri, fokus menyembuhkan, ya, fokus berdamai, fokus menenangkan, gitu ya. Boleh cerita di kolom komentar ya, bagaimana kamu menyembuhkan luka kamu, bagaimana kamu menyembuhkan trauma kamu ya. Bisa sharing di kolom komentar, gitu ya. Jadi menurut mereka, pandangan mereka gitu ya, kamu orang yang memang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Iya. Kecerdasan emosional kamu tuh tinggi. Kamu paham dengan emosi kamu paham dengan perasaan kamu gitu. Dan di saat orang lain gitu akan sibuk menyangkal perasaannya, di saat orang lain itu sibuk akan mencari pembenaran, mencari siapa yang menyakiti aku, siapa yang melukai aku gitu kan. Dan mereka orang-orang akan sibuk gitu dengan dendamnya, dengan kebenciannya, dengan kemarahannya gitu. Di sini kamu lebih sibuk, lebih sibuk dengan menata perasaan kamu, menerima perasaan kamu, gitu ya. Menerima emosi-emosi negatif kamu, ya, memberi ruang untuk diri kamu sendiri, ya, menyembuhkan, gitu ya. Kamu menerima perasaan kamu mengakui emosi-emosi negatif kamu, ya. Kamu paham kenapa kamu marah, kenapa kamu terluka, siapa yang membuat kamu marah, gitu ya. Kamu paham. Dan kamu hanya sibuk dengan menyembuhkan luka kamu, ya. Aku penasaran dengan kalian, bagaimana kalian menyembuhkan luka-luka kalian, bagaimana kalian berdamai dengan luka-luka kalian. Bisa share ya, bisa share, mungkin bisa untuk motivasi untuk yang lain gitu ya. Karena orang-orang yang udah tak mampu menyembuhkan lukanya, mampu menyembuhkan anxiety-nya gitu ya, udah paham dengan emosinya, itu kalian-kalian ini akan memiliki hati yang tenang, hati yang damai, ya, hati yang ikhlas, gitu ya. Boleh di-share ya. Ya, kamu memiliki hati yang tulus, gitu ya. Jadi orang yang sudah memiliki kesembuhan, gitu ya, orang yang kamu yang udah sembuh dengan luka batinnya, dengan kecemasannya, ya, kalian pasti paham dengan perasaan kalian juga, ya. Kalian orang yang caring, ya, peduli, orang yang mudah terkoneksi dengan orang lain, ya, mudah terhubung dengan orang lain, ya. Akhirnya kalian yang udah berdamai, kalian yang udah sembuh itu kan akan mudah untuk menjalin hubungan, ya. Hubungan kalian akan jadi lebih hangat, ya, lebih harmonis, ya, penuh dengan kepedulian, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Karena kalian itu udah paham dengan diri kalian sendiri, ya, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, gitu ya. Jadi hubungan kalian ini saat ini gitu ya, kata mereka, setelah kamu sembuh dari hubungan masa lalu yang toksik, sekarang kamu memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang seimbang, hubungan yang ya saling peduli satu sama lain, hubungan yang saling care gitu ya, caring. Ya, jadi pendapat mereka tentang kamu gitu ya. Dulu kamu ini memiliki hubungan yang toksik dengan pasangan kamu di masa lalu, atau ya sebenarnya di sini nggak harus ganti pasangan sih, ya, bisa jadi kamu dulu memiliki hubungan yang mungkin penuh kecemasan, ada keraguan gitu ya.
Tapi setelah kamu menyembuhkan luka kamu, anxiety kamu, sekarang kamu juga memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kamu. Jadi ini tidak semuanya tidak berarti kalian itu selesai dengan hubungan di masa lalu dan ada hubungan baru, enggak ya. Ada sebagian dari diri kalian yang sebenarnya ini masih orang masa lalu, cuman karena kamu sudah sembuh dengan dengan luka kamu, sekarang kamu memiliki hubungan yang care, hubungan yang baik, hubungan yang sehat, gitu ya. Jadi ini bagus kartunya, gitu ya. Ini terutama kalian, ya, udah selesai dengan diri kalian sendiri, ya. Jadi menurut mereka, kalian ini udah selesai dengan diri kalian sendiri, akhirnya kalian memiliki hubungan yang baik dengan diri kalian sendiri, dan pada akhirnya juga terefleksi keluar, kamu juga memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dengan pasangan kalian, gitu ya. Oke, share di kolom komentar ya, bagaimana kalian menyembuhkan luka kalian, gitu ya. Aku penasaran. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu di sini. Zodiak yang paling kencang di sini, zodiaknya Virgo, zodiaknya Leo, ya, zodiaknya Gemini, ya. Ini yang paling kencang, ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi semua zodiak ada. Cuman yang paling kencang ada di Virgo, Leo, dan Gemini. Cancer. Ya, oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada salah-salah ya. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.